Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Ilham? Alhamdulillah. Kita akan melakukan wawancara pra-observasi ya Pak. Cara santai itu Pak, sambil ngobrol aja tentang PPM yang sudah Pak Ilham buat. Nggak banyak sih Kak, ada beberapa pertanyaan aja yang perlu saya sampaikan. Yang kita melakukan observasi saya, bagaimana Bapak mempersiapkan pembelajaran untuk materi pelajaran seperti ini? Sudah saya Pas ya? iya pas. Bagaimana Bapak mempersiapkan pembelajaran untuk materi itu? Baik, tentunya yang pertama mempersiapkan belajar. Yang pertama tujuan pembelajaran adalah satu kegiatan dan asesmen. Selain itu saya mempersiapkan alat sederhana seperti cermin data, kaca, senter dan benda ini untuk eksperimen percobaan. Itu persiapan yang kalian yang pasti disesuaikan dengan materi ya. Baik Pak. Kemudian sumber belajar apa saja yang Bapak berikan? Sumber belajar tentunya buku paket IPAS kelas 50 MTK, kemudian lembar kerja siswa, kemudian ada video pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Selain itu saya menggunakan pembelajaran lingkungan yang untuk pembelajaran di mana itu seperti kaca jendela dan layanan di rumah. Kemudian Pak, dari penyusunan modul atau TPM yang Pak Ilham buat, penyesuaian khusus untuk karakter siswa kan pasti ada ya Pak ya? Nah itu yang seperti apa Pak? Tentunya ada untuk yaitu dengan untuk siswa, tentunya saya melakukan mengumpulkan siswa untuk kemampuan berdasarkan kemampuan. Tentunya siswa yang sudah mahir dalam ini bisa membantu siswa yang lain dalam kegiatan eksperimen tersebut. Nanti setiap kelompok itu dipadu Pak ya, yang mampu, yang sedang gitu ya? Oh, ya. Artinya yang sudah memahami berarti bisa membantu teman yang lain dalam eksperimen tersebut. Disesuaikan dengan karakteristik siswa ya Pak. Kemudian Pak, strategi atau metode pembelajaran apa yang Bapak gunakan? Metode yang saya gunakan itu discovery learning dengan pendekatan eksperimen sederhana. Tentunya siswa diajak untuk meneliti sifat-sifat cahaya dengan kerjasama dengan kelompok yang lain. Kemudian biasanya setiap proses pembelajaran itu kan selalu saja ada siswa yang akhirnya berlebihan, ya, ada juga yang diam, ada yang sangat aktif. Nah, bagaimana Bapak mensikapi siswa yang sangat kreatif itu di dalam proses pembelajaran? Tentunya saya memberikan dengan trik-trik yang ini agar bisa fokus dalam eksperimen tersebut. Jadi siswa yang aktif tentunya diberikan semacam ini tanggung jawab untuk sebagai tanggung jawab di setiap kelompok untuk membantu temannya yang lain. Kemudian Pak, bagaimana Bapak bisa mengelola kelas agar kelas itu suasananya tetap kondusif ketika kegiatan pembelajaran berlangsung? Tentunya saya
di awal saya sudah menetapkan dulu pembentukan kelompok itu agar nantinya setiap siswa bisa ada peran tersendiri, ada istilahnya pemimpin, ada semacam ini mencatat, melaporkan, sehingga pada saat pembelajaran itu eksperimen betul-betul berjalan dengan lancar. Artinya setelah pembelajaran kan ada pembelajaran semua asesmen awal, proses, kemudian akhir. Nah itu bentuk penilaian itu seperti apa? Saya dengan asesmen formatif mungkin ada lembar kerja siswa, lembar percobaan, serta refleksi di akhir pembelajaran. Kemudian apa harapan Bapak terhadap pembelajaran yang berlangsung? Harapan saya supaya siswa ini betul-betul memahami tentang sifat-sifat saya, tentunya bisa juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari apa yang dia dapatkan, seperti penggunaan kaca, senter, pembiasaan air. Harus kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ada apa tantangan yang biasanya muncul dalam proses pembelajaran? Tantangannya tentunya dari alat percobaan yang sederhana, tentunya kemudian waktu, tentunya masa waktu dalam proses pengerjaan pengelompokan itu kadang tidak selesai dalam proses eksperimen sendiri itu untuk setiap kelompok. Jadi untuk menyelesaikan itu tentunya harus dengan kerjasama dengan kelompok untuk menyelesaikan. Kemudian Pak, ada yang pertanyaan. Tentunya kita punya harapan tersendiri dari untuk dia atau anak-anak murid kita. Jadi apa harapan Bapak dari kegiatan observasi ini? Ya, harapan saya mudah-mudahan bisa memberikan masukan tentunya pada pembelajaran supaya saya bisa mengelola dengan baik pembelajaran tersebut, tentunya dengan memberikan strategi agar siswa bisa aktif dalam pembelajaran tersebut. Bapak, cara kita berakhir untuk persiapan observasi ya. Jadi gimana perasaan Bapak? Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti pada saat observasi bisa dijalankan. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya.